diskusi kita pada malam hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah ketenaga kerjaan. Yang akan membawa materi adalah Yusfina Sorana. Ya, saya perlu mengingatkan kembali prosesi diskusi kita. Kita akan memberikan kesempatan kepada pembawa materi untuk menyampaikan presentasi kurang lebih 10 sampai 15 menit. Setelah itu akan kita berikan kesempatan kepada peserta yang lain untuk menyampaikan tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian kita akan pergunakan waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan diskusi. Mudah-mudahan adik-adik sekalian yang lain, tidak berarti bahwa yang bawa materi adalah Yusfina, yang lainnya itu tidak perlu lagi belajar, tetapi diskusi kita ini justru memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk menyampaikan materi-materi yang dipahami, kemudian dimasukkan dalam konteks permasalahan diskusi yang akan kita diskusikan. Baik, kepada Saudara Yusfina Sorana, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, materi saya yaitu ketenagakerjaan dan judul materinya yaitu dilema outsourcing atau alidaya dalam masalah ketenagakerjaan. Nah, outsourcing menurut saya pribadi atau yang saya dapatkan dari Google yaitu pemindahan pekerjaan dan jasa yang dibutuhkan perusahaan kepada pihak ketiga atau alidaya yang menyediakan jasa vendor atau outsourcing alidaya tersebut. Nah, dalam perusahaan atau untuk mendukung jasa untuk mendukung tujuan serta sasaran kegiatan bisnis, biasanya perusahaan itu mengambil alih outsourcing atau memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga tersebut. Nah, dan perusahaan ini yang mengambil alih daya outsourcing itu sama rata atau tidak ada lagi dibilang kayak oh ini bosnya, ini anggotanya, ini perusahaan yang memberikan pekerjaan ini kepada outsourcing. Nah, ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu manfaat, yang kedua tujuan, yang ketiga kelebihan, yang keempat kelemahan, dan yang kelima itu contohnya. Nah, manfaat outsourcing ini adalah untuk meningkatkan daya pekerjaan, untuk membantu mengembangkan serta mendorong ekonomi baik masyarakat maupun nasional. Manfaatnya yang kedua yaitu mengurangi pengangguran serta mengembangkan infrastruktur pekerjaan. Tujuannya outsourcing yaitu untuk mengembangkan atau memajukan bisnis dari perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada outsourcing. Tujuan dan kekurangan outsourcing itu yang kelebihan outsourcing yang pertama, perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada pihak kedua atau outsourcing ini tidak sudah menyediakan fasilitas. Jadi outsourcing ini menyediakan fasilitas untuk perusahaan yang memberikan pekerjaan ini. Jadi lebih mudah lagi untuk alur pekerjaan yang diberikan.
seperti itu kelebihannya. Kelebihannya juga itu dengan adanya outsourcing ini atau penyerahan pekerjaan itu lebih memfokuskan lagi masyarakat untuk ke dunia bisnis atau orang-orang yang ada dalam outsourcing ini. Nah, kekurangannya outsourcing itu yaitu masa kerjanya pendek. Jadi kalau misalnya pekerja outsourcing ini cuma dalam waktunya per 3 bulan begitu. Jadi ini pekerjaannya kayak enggak efektif lagi kalau misalnya setiap habis 3 bulan dia merekrut lagi karyawan yang sudah tahu-tahu minyak 3 bulan harusnya dilanjutkan, tapi karena mungkin adanya kayak penyaringan atau apa itu, kemudian dia merekrut lagi jadi tidak efektif hanya untuk per 3 bulan karena outsourcing ini tidak mem-PKWT-kan karyawannya atau mengontrak selama hidupnya atau maaf Pak, maksudnya maksudnya outsourcing ini mempekerjakan karyawan itu misalnya cuma 3 bulan direkrut lagi karyawan yang baru, jadi tidak efektif kerjanya. Nah, ini yang saya dapat di Google, contohnya itu kayak security, penyedia tenaga kerja. Kayak misalnya security-nya Bank BCA itu, jadi bukan BCA langsung yang gaji dia, bukan, ada lagi perantaranya. Begitu. Terus, kalau contohnya lain lagi, outsourcing itu karena kebetulan saya pribadi bekerja di perusahaan yang maksudnya perusahaan yang mempekerjakan outsourcing itu, dan saya milik yang di dalamnya. Jadi saya pribadi itu kerja di Aqua, yang ini Aqua memang yang produknya dimiliki langsung oleh perusahaan Tirta Investama, tapi karena Tirta Investama ini merekrut Koloni sebagai orang yang dipercaya, jadi Koloni inilah sebagai outsourcing begitu. Jadi ini Tirta Investama merekrut Koloni yang menyediakan tenaga kerja seperti saya. Jadi Koloni itu membayar gajinya kami, itu maksudnya kami gajian itu Koloni yang bayar, jadi bukan langsung Tirta Investama yang gaji kami per bulan begitu. Dan itulah dilemanya atau kekurangannya. Kalau gaji kami itu misalnya 2 juta atau 3 juta, itu bukan 3 juta pas yang kami terima, memang gajinya 3 juta, tapi karena ada potongannya yang dipotong oleh Koloni, jadi paling dapatnya kayak cuma 29, tapi contoh bukan itu gajinya juga. Gitu Pak. Maaf Pak, Iya. Nggak apa-apa. Seperti itu Pak. Jadi artinya outsourcing ini adalah perusahaan yang dipekerjakan lagi oleh suatu perusahaan. Seperti yang saya bilang tadi, Tirta Investama ini kan adalah kayak perusahaan yang ditahu begitu Pak, produknya juga terkenal brandnya. Jadi dia mempekerjakan perusahaan atau mempercayai kemudian perusahaan ini menyediakan tenaga kerja, menyediakan fasilitasnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya produknya itu habis, jadi bukan langsung Tirta Investama yang turun tangan, tapi melalui ini Koloni atau melalui kami yang dipekerjakan di Koloni ini. Begitu Pak. Iya. Oke, bagaimana Yus? Masih ada? Cukup Pak, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Yuspina. Sangat bagus materinya ya. Kita berikan tepuk tangan buat Yuspina ya. Oke. Ya, saya kira luar biasa penyampaian materinya. Ya, seperti itulah yang saya inginkan adalah saudara-saudara belajar menyampaikan presentasi. Ya, tidak perlu kita membuat makalah kemudian membacanya di dalam diskusi, tetapi cukup kita pahami apa yang menjadi pemikiran kita, kemudian kita presentasikan di hadapan para peserta. Yuspina sudah membagi beberapa poin juga di dalam pemaparan materinya tadi. Yang saya catat ada manfaat daripada outsourcing,
kemudian ada tujuan daripada outsourcing, kemudian kelebihan dan kelemahannya. Semuanya sudah disampaikan kepada kita. Nah, sebagai tambahan buat adik-adik sekalian, saya berikan sedikit penjelasan mengenai keberadaan outsourcing ini. Jadi di awal tahun 2000-an memang ada fenomena di dalam dunia ketenagakerjaan di negara kita, di mana jumlah angkatan kerja itu bertambah, sementara lapangan kerja yang tersedia terbatas. Nah, oleh karena itu mulailah orang memikirkan adanya pengalihan sumber daya, ya, atau sumber daya yang dari luar. Itulah yang kemudian kita masukkan sebagai outsource. Jadi out itu keluar dari luar, kemudian source itu sumber. Berarti tenaga kerja yang bersumber dari luar. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa tenaga outsourcing itu adalah tenaga kerja yang ditempatkan di sebuah perusahaan atau instansi, tetapi sesungguhnya tenaga kerja itu bukan karyawan di perusahaan itu, tetapi adalah tenaga yang berasal dari luar perusahaan pengguna atau user. Nah, inilah yang dipahami sebagai outsourcing, dan kemudian masalah outsourcing ini termasuk atau tertuang di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Di situ mengatur tentang adanya perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, jadi setiap tenaga kerja yang ikut sebagai tenaga kerja pada perusahaan penyedia tenaga kerja atau vendor itu sebelumnya menandatangani PKWT, ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, inilah yang menjadi menarik karena di satu sisi tadi sudah memberikan beberapa kelebihan-kelebihan, misalnya memudahkan pekerjaan, kemudian perusahaan pengguna atau user bisa fokus kepada bisnisnya, ya, tidak perlu lagi memikirkan bagaimana merekrut tenaga kerja, bagaimana melatih tenaga kerja, kemudian bagaimana menggaji tenaga kerja, tetapi cukup disediakan oleh pihak luar, maka perusahaan tersebut bisa mendapatkan tenaga kerja, ya, dengan tentu dengan kelemahannya juga adalah status ketenaga kerjaannya itu berjangka pendek, ya. Meskipun tadi saudara pemateri sudah menyampaikan contohnya adalah 3 bulan, tetapi sesungguhnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu perusahaan outsourcing itu melakukan kontrak dengan karyawannya paling lama 2 tahun. 2 tahun, ya. Jadi kontraknya 2 tahun, kemudian setelah selesai 2 tahun, maka karyawan tersebut bisa diperpanjang paling banyak 1 tahun. Jadi paling lama 3 tahun. Ya, meskipun saya juga pernah menangani perusahaan outsourcing, ya. Saya pernah bekerja di perusahaan outsourcing, dan kebanyakan karyawan-karyawan saya dulu di Bank Danamon itu sekarang menjadi bos-bos perusahaan outsourcing yang ada di luar, sehingga kebanyakan dari perusahaan outsourcing itu saya ada akses mengenal, ya, rata-rata mantan karyawan saya yang kemudian membuka perusahaan-perusahaan atau bekerja di perusahaan outsourcing. Nah, memang cukup menarik perusahaan ini, ya, karena itu tadi jangka waktunya sangat tertentu, dan biasanya kalau ada karyawan yang masih dibutuhkan oleh perusahaan tempatnya bekerja, ya, karena ada juga perusahaan yang suka dengan tenaga kerja itu, sehingga meminta kepada perusahaan penyedianya untuk memperpanjang kontraknya dengan cara membuat kontrak baru.
Jadi misalnya sesudah 3 tahun dia bekerja, jadi 2 tahun plus 1 tahun, berakhir masa kerjanya, tapi karyawan itu disukai oleh perusahaan tempatnya bekerja, maka biasanya diminta usulkan untuk dibuatkan kontrak baru, ya, sehingga dia bisa tetap bekerja kembali. Tetapi ya tetap namanya adalah karyawan kontrak waktu tertentu. Nah, satu lagi kelemahan tadi yang disampaikan oleh Yuspina, dan saya kira memang benar seperti itu, bahwa gaji tidak selamanya diterima secara full, dalam arti bahwa memang sudah diperjanjikan dari awal bahwa 15%, ya, 15% dari gaji yang dibayarkan oleh perusahaan pengguna diberikan kepada perusahaan vendor. Nanti perusahaan vendor yang menggaji karyawannya. Jadi dia tidak terima gaji dari secara langsung dari perusahaan di mana tempatnya dia ditempatkan, tetapi dia terima gaji dari perusahaan pengelolanya. Ya, meskipun uangnya juga berasal dari perusahaan pengguna. Ya, cuman sudah ada hitung-hitungan bahwa di dalamnya dipotong dengan sebagai biaya BPJS biasanya, ya. Kemudian dipotong lagi dengan fee yang diberikan kepada perusahaan. Nah, kurang lebih itu materi yang disampaikan oleh Yuspina terkait dengan outsourcing ini. Saya kira ada hal yang menarik untuk yang kita diskusikan di sini adalah bagaimana tanggapan saudara-saudara tentang keberadaan perusahaan outsourcing ini. Apakah menurut saudara perusahaan seperti ini bisa memberikan solusi buat ketenaga kerjaan di negara kita, atau justru perusahaan seperti ini menimbulkan potensi untuk merugikan, baik merugikan karyawan bersangkutan maupun merugikan terhadap dunia ketenagakerjaan secara umum. Kita semua memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mau memberikan tanggapan, saya persilakan untuk melakukan raise hand seperti ini, ya. Oke. Atau langsung mengangkat tangan dan menyebut namanya. Oke, supaya saya bisa tahu siapa yang akan memberikan tanggapan. Untuk itu saya persilakan kepada saudara-saudara. Saya Pak, Muhammad Syahrir Pak. Oke, Salsa dulu baru Sahrir. Yang lain silakan raise hand. Ya, silakan. Kesempatan pertama saya persilakan untuk Salsa menyampaikan pendapatnya terhadap outsourcing ini. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut saya Pak, outsourcing kalau kita ambil tenaga kerja dari SDA yang ada Pak, kita manfaatkan dari sumber daya manusia yang ada, menurut saya itu bagus Pak, karena berarti kita membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang sedang mungkin menganggur, membuka lebih luas lapangan kerja. Tetapi kalau kita ambil tenaga kerja dari luar Pak, itu akan menutup kemungkinan untuk tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ada di negara kita itu akan tertutup Pak, karena pasti orang-orang yang dari luar yang akan masuk bekerja Pak, itu akan merugikan kalau menurut saya Pak. Terima kasih ya. Pak. Baik, makasih pendapatnya Salsa. Berikutnya saya persilakan Saudara Sahrir untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak positifnya dari outsourcing maupun negatifnya. Di mana yang kita ketahui bahwa outsourcing itu adalah perusahaan dari luar yang bekerja sama dengan suatu instansi atau perusahaan besar, yang dimana outsourcing ini menyediakan jasa tenaga kerja ataupun produksi yang memberi pemasok kepada perusahaan. Di mana diantaranya outsourcing ini yang kita ketahui kebanyakan diantaranya itu yang usaha jasa, di mana tenaga kerja yang
diberlakukan pada perusahaan yang terkait. Seperti yang kita ketahui, adapun keuntungan dari perusahaan outsourcing yang di mana itu perusahaan outsourcing adalah suatu wadah bagi masyarakat untuk mencari peluang kerjaan, di mana di luar sana lebih banyak pengangguran dibandingkan lowongan kerja. Jadi perusahaan outsourcing ini bisa menampung beberapa pekerja untuk menyalurkan tenaga kerjanya baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi keunggulan dari outsourcing sendiri itu memberikan dampak positif. Tetapi kekurangan dari outsourcing tersebut itu bagi karyawan ataupun pekerjanya, gajinya itu dia dipotong. Sebagian besar atau sebagian itu diambil oleh perusahaan dan juga sebagian pula diberikan kepada pekerja karena ada suatu perjanjian atau kesepakatan dengan perusahaan yang ditempati kerja sama perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira menarik diskusi kita. Ada dua pokok pikiran utama yang kita bisa jadikan awal daripada proses diskusi. Tadi dari Salsa sebenarnya lebih setuju kalau tidak dilakukan melalui cara outsourcing, ya, tetapi dilakukan direkrut langsung oleh perusahaan atau instansi yang menjadi pengguna tenaga kerja itu, ya, supaya bisa memberikan solusi terhadap dunia ketenaga kerjaan kita. Kemudian pendapat dari Saudara Sarir, ya, yang pada dasarnya setuju dengan outsourcing karena bisa menyerap lapangan pekerjaan. Meskipun ada hal yang perlu saya klarifikasi dari awal, adik-adik sekalian, menyangkut gaji, ya. Gaji yang diterima oleh tenaga outsourcing itu tidak berarti dipotong, ya. Karena kalau kita katakan dipotong itu memberikan konotasi yang negatif. Ya, jadi tidak dipotong, tetapi memang sudah ada kesepakatan dari awal antara pihak penyedia tenaga kerja dengan karyawannya bahwa nanti saudara akan mendapatkan gaji, tetapi nanti dari perusahaan yang menggunakan memang sudah memberikan bagian kepada perusahaan penyedianya. Jadi bukan haknya karyawan itu yang dipotong diambil oleh perusahaan, tetapi memang sudah menjadi kesepakatan di awal bahwa perusahaan penyedia juga mendapatkan fee daripada perusahaan pengguna tenaga kerja. Jadi ini adalah sesuatu yang memang sudah disepakati dari awal. Jadi tidak ada unsur konotasi negatif terhadap gaji yang dipotong di dalam kegiatan jasa outsourcing ini. Baik, kita akan mendengarkan lagi pendapat dari peserta yang lain. Yang saya melihat raise hand tadi, Renal, kemudian Burhanuddin, kemudian Novalia, dan Alexander. Ya, secara berturut-turut saya persilakan dulu kepada Saudara Renal untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berkenan tentang pembahasan kita pada hari ini itu sangat menarik sekali Pak. Tadi kan sempat disinggung bahwa apakah dengan keberadaan dari suatu lembaga outsourcing itu dapat maksudnya dapat efektif dalam mengentaskan pengangguran. Jadi saya akan menjelaskan dulu pro dan kontranya Pak. Jadi seperti ini. Jadi mungkin dari sisi karyawan ya, ini yang kontranya. Dengan adanya jasa atau lembaga jasa outsourcing itu membuat mereka untuk perencanaan karirnya itu agak sedikit terhambat Pak, karena seperti yang kita tahu ya, metode perjanjian digunakan oleh lembaga outsourcing itu masih menggunakan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu.
Kemudian ya kembali lagi yang sempat disebutkan oleh teman-teman semua berkenan tentang kompensasi itu tidak sesuai dengan karyawan yang langsung direkrut oleh perusahaan yang kita tempati bekerja. Ya. Kemudian dari keuntungannya pun dari sisi perusahaan ya yang itu tadi. Yang pertama, dengan adanya outsourcing ya, seperti yang kita tahu bahwasanya SDM yang disediakan ya atau di drop ke perusahaan-perusahaan yang menjadi kerjasama dari perusahaan jasa tersebut tentunya telah melewati pelatihan-pelatihan yang mumpuni ya sebelum ditempatkan di sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Yang otomatis ya itu menjadi aset ya, keuntungan dari perusahaan untuk menjalankan strateginya dalam rangka pencapaian targetnya. Itu dari sisi keuntungan dari sisi perusahaan. Kemudian untuk kelemahannya pun ya dari sisi karyawan lagi yang akan saya bahas itu dari segi ya dari segi jangka waktunya juga Pak, kan itu tadi ya dari segi jangka waktunya tadi metode yang digunakan adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi apabila suatu karyawan bekerja lama ya, maksudnya setelah habis kontraknya 1 tahun kemudian dikontrak lagi, itu menghambat ya motivasi karyawan tersebut untuk menjadi karyawan tetap karena pandangannya karyawan ya, paradigma karyawan di luar sana ketika bekerja di suatu perusahaan mereka ingin menjadi karyawan tetap. Jadi saya kira untuk dengan eksistensi daripada outsourcing ini ya, kalau dari saya sendiri itu sangat menguntungkan Pak ya, karena yang pertama dengan adanya outsourcing ya kita menjadi lebih tahu informasi tentang informasi lowongan kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak di-share ya secara umum oleh mereka, tapi dengan adanya outsourcing kita bisa jadi lebih tahu karena outsourcing mempunyai banyak media untuk memastikan bahwa informasi lowongan tersebut dapat tersampaikan ke orang-orang yang lagi membutuhkan pekerjaan. Jadi dalam hal ini dengan adanya outsourcing saya kira itu cukup efektif Pak dalam menurunkan ya angka pengangguran di Indonesia. Terima kasih. Ya, makasih Saudara Renal Rinaldi atas pendapatnya yang pada prinsipnya memberi respons yang positif terhadap keberadaan perusahaan outsourcing ini. Tentu tadi sudah dijelaskan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan ya. Sebelum Saudara Burhanuddin, saya persilakan, saya melihat pembawa materi mengajukan tangan untuk pertanda mungkin mau memberikan tanggapan terhadap pikiran-pikiran yang sudah berkembang. Saya persilakan dulu Saudara Yuspina. Oh, baik Pak, terima kasih. Baik, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau outsourcing ini yang saya jelaskan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut saya itu betul Pak, saya setuju dengan adanya outsourcing ini memberikan kelebihan yaitu mengurangi pengangguran karena memang saya berada di posisi itu. Jadi menurut saya setuju. Sedangkan kelemahannya itu yaitu mempunyai PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi kalau saran saya outsourcing ini memang bermanfaat untuk pekerja-pekerja yang kayak sementara mencari pekerjaan, mencari pengalaman juga sekaligus mencari kayak maksudnya mencari uang begitu. Tapi kalau saran saya kalau untuk mencari pengalaman, mencari uang itu memang bagus, tapi kalau kayak misalnya mau kayak jadikan pekerjaan yang kayak memang maksudnya kayak bertahan atau kayak misalnya kayak itu saja, kalau menurut saya itu tidak maksimal. Karena kenapa? Karena itunya Pak, jadi ada batas waktunya. Jadi misalnya 2-3 tahun itu sudah habis batas waktunya, kan kemungkinan ini tidak ada dia kayak dibilang pegawai kerja tetap tidak ada dia seperti itu kalau outsourcing. Jadi dia harus merekrut lagi karyawan, dan itulah yang membuatnya tidak efektif. Jadi kalau menurut saya kalau mau cari pekerjaan yang kayak mau tetap atau mau bertahan, kalau menurut saya tidak efektif kalau mau memilih outsourcing tersebut.
Kalau menurut saya begitu, Pak. Ya, baik. Sekian, Pak. Makasih atas pandangan Saudari Yuspina. Saya persilakan berikutnya, Saudara Burhanuddin. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dilema outsourcing. Yang saya tangkap adalah cuman memiliki manfaat bagi perusahaan karena skala ekonomi atau tingkat kerja yang rendah. Sedangkan kalau dampak negatif dari pekerja outsourcing yaitu ketika seorang pekerja tersebut atau penyedia outsourcing yang bekerja sama dengan perusahaan tidak lagi bekerja sama, maka akan terjadi pengangguran atau pemecatan secara berpihak begitu Pak. Tanpa adanya pertanggungjawaban akan dilempar kemana para pekerja ini setelah diberhentikan dari perusahaan tersebut Pak. Ya, baik. Ya, jadi begitu pendapatnya Saudara Burhanuddin ya? Ya Pak. Ya, baik. Makasih atas pendapatnya. Saya persilakan kita dengarkan bagaimana pendapat Novalia. Baik, saya akan menyuarakan pendapat saya tentang outsourcing. Outsourcing itu dalam kehidupan ekonomi dapat menjamin kehidupan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi tidak menjamin dalam jangka panjang, seperti ada dua ketentuan yaitu PKWT dan PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, di mana dilakukan dalam bidang seperti cleaning service, security, transportasi, catering, dan pemborongan pada industri pertambangan, di mana diatur dalam Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 19 tahun 2012. Dan saya juga akan membahas dasar hukum outsourcing. Dasar hukum outsourcing dalam pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa karyawan yang dibuat secara tertulis, di mana dapat menguntungkan kedua belah pihak, atau simbiosis mutualisme, di mana pekerja dapat mendapatkan gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan, dan karena telah memiliki spesifikasi tertentu, dan juga perusahaan yang mempekerjakan outsourcing mendapat keuntungan, yaitu pekerjaannya dapat terselesaikan oleh ahlinya atau spesifikasinya sendiri. Dan juga terdapat hak-hak pekerja outsourcing berdasarkan pasal 79 ayat 1 dan ayat 2 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat mingguan, di mana suatu hari untuk pola waktu kerja 6:1, dalam arti 6 hari kerja dan 1 hari istirahat mingguan. 2 hari dan kedua 2 hari untuk pola waktu kerja 5:2, dalam arti 5 hari kerja dan 2 hari istirahat mingguan. Mengenai hak-hak pekerja outsourcing tentunya tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang telah dijelaskan oleh Bapak Agus Salim sendiri tadi, di mana hak atas uang lembur pada saat melakukan kerja di hari libur maupun hari besar. 2, memahami dan mengikuti segala peraturan perusahaan yang sesuai dengan kontrak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, makasih atas penjelasannya. Kita banyak mendengarkan mengenai dasar hukum, ya, aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan daripada outsourcing ini. Ya, saya kira penjelasan tadi semakin memperkaya pemahaman kita tentang apa yang sedang kita bahas. Baik, saya berikan kesempatan lagi tadi kepada satu orang yang sudah ajukan tangan juga tadi, Alexander. Apakah masih bersedia? Eko, Pak. Prasetyo tadi juga Pak angkat tangan. Siapa? Prasetyo Pak. Ya Pak. Oh, iya. Oke, silakan, Saudara Eko. Ya, mungkin saya akan berbicara dari segi karyawan Pak. Dari yang saya tangkap di lapangan selama ini, mungkin saya lebih ke kurang menguntungkan untuk karyawan Pak, karena kontrak itu sendiri, sebagaimana kita tahu, kontraknya itu hanya jangka pendek, jadi kurang menjamin
untuk masa depannya kita sebagai karyawan. Dan bagaimana juga kita tahu di dalam perusahaan sendiri atau di perusahaan saya sendiri tempat saya bekerja, pekerjaan dari pegawai tetap dan pegawai outsourcing itu sendiri lebih berat ke pegawai outsourcing dibanding ke pegawai tetap. Namun kita sebagai pegawai outsourcing belum jelas ke depannya mau kemana dan bagaimana. Jadi ya itu menurut saya, Pak. Jadi menurut Eko bahwa pekerjaan tenaga outsourcing itu lebih berat, tetapi masa depannya tidak jelas ya? Ya, seperti di lapangan, Pak, yang saya tangkap. Oke, baik. Bagus sekali pendapatnya dan sudah disertai dengan argumentasi ya. Baik, saya melihat bahwa ada dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi ada yang melihat bahwa keberadaan tenaga outsourcing ini bernilai sangat positif di dalam perekonomian, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Namun demikian juga tetap ada juga yang memberikan pandangan yang berbeda ya terhadap pandangan yang memberi positif tadi. Ya, saya kira ini yang menjadikan menarik bahwa kita tentu akan menguji argumentasi masing-masing melalui proses diskusi ini. Ya, saya persilakan lagi, masih ada yang mau menanggapi, kita masih punya waktu. Apakah saudara setuju dengan salah satu sudut pandang tadi atau saudara memiliki pandangan yang lain? Saya persilakan. Tadi Alexander ada? Masih ada? Oke. Saya, Pak. Ya, Najia. Najia, silakan Najia. Oke, baik. Makasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya mau bahas tentang kesempatan untuk di perusahaan outsourcing. Ya. Ya. Kesempatannya itu yang pertama itu kesempatan untuk fresh graduate ya. Dapat menjadi kesempatan pertama untuk mendapatkan pekerjaan atau sebagai pengalaman kerja. Perusahaan outsourcing akan membantu menyalurkan para fresh graduate untuk bekerja ke perusahaan penyewa. Terus pekerja akan lebih bisa mengembangkan diri dan mengasah keahliannya di perusahaan tersebut. Terlebih jika perusahaan membutuhkan pekerja yang serba bisa, tentu keahlian di beberapa bidang akan lebih terasa. Itu mungkin Pak dari saya. Ya, baik. Makasih pendapatnya Najia yang pada dasarnya melihat juga dari sisi positif ya, utamanya bagi fresh graduate yang baru-baru saja menyelesaikan kuliahnya, maksudnya itu ya, itu bisa menjadi tempat buat mereka untuk menjadi tempat untuk bekerja dan sekaligus untuk menambah pengalaman. Ya, jadi saya kira positif ya, karena bisa karena biasanya kan banyak perusahaan juga membutuhkan tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Nah, tentu kalau dia sudah pernah di outsourcing, meskipun hanya 1-2 tahun, itu sudah bisa dijadikan sebagai tempat untuk pengalaman untuk bekerja. Dan biasanya kalau bekerja di outsourcing itu akan mendapat pelatihan-pelatihan yang terkait dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk di mana tenaga kerja tersebut dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan penggunanya. Oke, baik, makasih pendapatnya Saudari Najia.
Masih ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Oke, silakan, Hamzah. Ya. Makasih untuk kesempatannya. Menurut saya itu, Pak, outsourcing itu efektif untuk di beberapa tempat, dan untuk karyawannya itu menurut saya juga efektif karena untuk penaikan jabatannya itu tergantung dari karyawan sendiri. Seperti di PT World Inovasi Telekomunikasi atau OPPO itu tempat kerja sebelumnya, menurut saya untuk gajinya itu bisa di-request langsung oleh karyawannya. Kan tergantung target. Jadi untuk karyawannya itu jika bekerja lebih giat lagi untuk mencari customer atau user itu bisa untuk gajinya bisa bisa di-request lah. Dari gaji 3,2 bisa naik karena targetnya itu lebih. Dan untuk jabatannya sendiri itu bisa di-request langsung oleh karyawan. Karena tergantung sih untuk cara kerjanya, jika bagus akan dinaikkan jabatannya, dan untuk kontrak yang tadi Bapak bilang itu kalau disayangi oleh perusahaan itu kontraknya itu akan ditambah. Jadi untuk karyawan itu menurut saya tergantung sih dari requestannya karyawan mau giat ataupun bagaimana, tergantung karyawan untuk kontrak dan gajinya. Oke, baik. Menarik pendapat saudara saya dengan mengambil contoh misalnya yang di OPPO ya. Cuman saya belum tahu secara jelas apakah tadi karyawan di situ statusnya outsourcing kah atau memang karyawan yang direkrut oleh OPPO ya. Karyawan outsourcing ya. Iya, Pak. Oh, iya. Jadi ada perusahaan luar yang menyediakan tenaga kerja yang ditempatkan di situ. Dia perusahaannya PT World Innovation Telecommunication. Yang menarik itu adalah gaji bisa di-request. Ya, jadi bisa. Hanya ada karena UMR target. Jadi targetnya itu jika capek dapat UMR, tapi kalau lebih kan bisa dilebihkan juga gajinya. Berarti ada challenge ya, ada tantangan. Iya, Pak. Ya, bahwa kalau Anda mampu mendapatkan penjualan segini, maka Anda akan mendapatkan gaji seperti ini. Ya, seperti Pak. itu ya. Jadi bisa sendiri tergantung dari orangnya aja. Baik. Baik, adik sekalian, kita masih memiliki waktu 5 menit ke depan. Kalau sekiranya masih ada yang mau berpendapat, sebelum saya berikan kepada Yuspina untuk menyampaikan closing statement, saya masih berikan kesempatan kalau ada di antara para peserta yang mau menyampaikan pendapat. Jadi perlu saya jelaskan bahwa di dalam diskusi ini kita tidak akan mencari pendapat yang benar atau pendapat yang salah, tetapi kita semua hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikiran kita, menyampaikan argumentasi kita. Ya, masing-masing kita lah nanti yang akan menilai yang mana kira-kira sejalan dengan pendapat kita, yang mana tidak. Ya, kita bisa melakukan kombinasi-kombinasi. Oke, masih ada yang mau berkomentar? Ya, kalau tidak ada, saya juga mungkin akan memberi sedikit pandangan-pandangan yang saya ambil dan juga dari pandangan-pandangan para peserta yang sudah disampaikan. Saya melihat bahwa keberadaan daripada outsourcing ini memang memberikan dampak yang positif ya, karena itu tadi karyawan outsourcing itu bisa mendapat tempat untuk pekerjaan, utamanya alumni baru dari sebuah perguruan tinggi atau mungkin dari sebuah sekolah menengah, sehingga mereka bisa tersalurkan. Ya, kemudian di tempat itu juga akan didapatkan keterampilan-keterampilan atau kompetensi tertentu daripada karyawan itu. Karena perusahaan di outsourcing itu tentu akan
menempatkan karyawan-karyawan yang sudah dilatih. Ya, karena ini kan ada request dari pihak pengguna bahwa mereka membutuhkan karyawan yang punya keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, sebelum ditempatkan, maka perusahaan outsourcing-nya memberikan pelatihan kepada tenaga kerja tersebut. Nah, disinilah bisa kita pahami kenapa perusahaan outsourcing mendapatkan fee daripada menempatkan karyawan, karena memang ada semacam investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu untuk mendidik tenaga kerja. Nah, adapun sifatnya yang jangka pendek, saya kira itu sudah bisa dimaklumi dan cukuplah bagi karyawan yang bekerja di situ untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk berlatih, ya, mengasah kompetensi kita, ya. Dan saya juga punya pengalaman menemukan beberapa karyawan yang tadinya outsourcing justru direkrut secara permanen, ya, di perusahaan di mana tempatnya bekerja. Ya, meskipun tadinya barangkali waktu di situ dia bertugas sebagai cleaning service di sebuah perusahaan, tapi bisa saja kalau perusahaan itu melihat bahwa profil daripada karyawan tersebut itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, ada di antaranya yang direkrut langsung oleh perusahaan user. Nah, ini mendapat kesempatan yang baik daripada kesempatan yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan dalam status sebagai karyawan kontrak waktu tertentu. Oke, kelihatannya waktu kita semakin terbatas. Sebelum kita akhiri diskusi pada malam hari ini, saya berikan kesempatan kepada saudara pembawa materi untuk menyampaikan closing statement. Mungkin ada beberapa intisari-intisari materi yang telah ditanggapi oleh para peserta sekalian. Kepada Yuspina, saya persilakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk closingnya saya cuma mau menyimpulkan dari tanggapan teman-teman sekalian. Jadi dari yang teman-teman tanggapi itu ada yang setuju, dan saya rasa cuma Eko yang tidak setuju sekali dengan adanya outsourcing ini. Kalau menurut saya pribadi itu outsourcing ini memang mempunyai kelebihan tapi juga mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan itu yang seperti yang disampaikan tadi Eko, yaitu kayak lebih berat pekerjaan yang outsourcing ini daripada perusahaan yang mempekerjakannya. Nah, seperti yang dikatakan tadi juga saudara Kak Renal, yaitu dengan adanya kerja seperti ini, karyawannya semakin luas atau semakin mengenal dunia luar. Karena kenapa? Karena saya juga berada di posisi itu. Dengan ada saya kerja sebagai MD-nya Aqua, saya lebih tahu semua. Maksudnya kayak saya bisa tahu, oh perusahaan ini atau Unilever, Mayora, jadi kayak saya tahu semua itu karena di situ Pak. Maksudnya kayak saya tiap hari kerja di situ dan ketemu dengan karyawan-karyawannya juga, jadi kayak saling tahu. Jadi kalau saya ada lowongan, dia itu kayak tidak dia publish, jadi kayak privat begitu Pak. Jadi kayak dari ini ke ini, dari ini ke ini, akhirnya kayak lowongan itu tersebar ke teman-temannya. Jadi itulah keuntungan yang tersendirinya di situ Pak. Berarti memakai sistem referensi, ya, memakai referensi. Ya, artinya kayak dibilang dikenal, memberi informasi kepada orang yang sudah dikenal, sehingga perusahaan itu orang dalam Pak. Ya. Orang dalam. Karena saya pribadi masuk di perusahaan seperti itu Pak dari teman. Karena kan sebelumnya saya juga kerja di toko, akhirnya saya ketemu dengan dia. Saya tanya ini iseng-iseng ada lowongan begini-begini deh. Cuman kenakan dari dianya, tapi bagi saya sendiri ini sangat menguntungkan Pak untuk saat ini. Karena kenapa? Di usia saya yang dibilang masih umur 20-an. Ini kita 20 berapa? Bekerja, ya. Saya bisa kerja. Ya Pak, saya bisa kerja di situ dan berpenghasilan dan penghasilannya juga lumayan. Alhamdulillah di atas rata-rata lah. Yeah. Dan yang menjadi keuntungan itu karena kenapa kita bisa mendapat pengalaman dan sekaligus mendapat pendapatan yang bisa biayai diri kita sendiri, kebutuhan dan lain-lainnya gitu Pak. Tapi kalau untuk pekerjaan seperti ini tidak efektif, bukan tidak bagus sih, tidak efektif bagi orang yang sudah berkeluarga atau
dibilang tanggungan itu banyak. Karena kenapa? Seperti yang dibilang itu ada perjanjian kerja waktu tertentunya. Jadi kalau misalnya waktunya 2-3 tahun sudah habis, kalau memang disukai oleh perusahaan akan diperpanjang lagi, tapi bukan tetap seperti itu. Yeah. Beda dengan yang Bapak bilang tadi, seperti cleaning service yang misalnya bagus kerjanya dipermanenkan. Kalau kami itu tidak seperti itu, Pak, karena kami itu perusahaannya memang dari luar. Jadi untuk kalau misalnya sudah perpanjangannya 3 tahun, meskipun kerjanya bagus, kalau memang bagus kerjanya dia akan di kontrak lagi, tapi bukan untuk permanen, tapi misalnya dari awal lagi, Pak, begitu. Ya, diperpanjang kontraknya ya. Iya, diperpanjang, bukan permanen, Pak, kalau kami. Oke. Baik. Terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, para peserta diskusi pada malam hari ini, memang benar yang disampaikan oleh Yuspina bahwa di dalam proses diskusi kita ini memang ada muncul beberapa pendapat yang sejalan, ada juga pendapat yang berbeda, tetapi kita tidak mau menyalahkan salah satunya. Kita menghargai semua pendapat dan semua pendapat itu benar tergantung dari argumentasinya masing-masing. Ya, nah oleh karena itu saya kira tujuan kita berdiskusi bukan untuk mencari yang benar dan yang salah, tapi tujuan kita berdiskusi adalah bagaimana kita masing-masing memaparkan pikiran-pikiran kita yang kemudian akan memperkaya pemahaman kita tentang apa yang sudah kita bahas. Saya kira tujuan diskusi pada malam hari ini sudah tercapai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pertama kepada pembawa materi yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa dan sudah memberikan juga tanggapan-tanggapan balik terhadap pikiran-pikiran yang diajukan oleh peserta, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya, dan kepada yang lain nanti kita masih memiliki 5 lagi kesempatan untuk menyampaikan pendapat kita. Jadi silakan dimanfaatkan setiap kesempatan untuk mencoba belajar bagaimana kita menyampaikan pendapat kita terhadap sebuah masalah yang sedang didiskusikan. Saya kira demikian kuliah kita pada malam hari ini, diskusi kita pada malam hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi dan pemateri yang berbeda. Sekali lagi kepada pembawa materi dan kelas kita, mari kita berikan tepuk tangan atas keberhasilannya untuk menyampaikan diskusinya. Ya. Dan bersiap-siap pemateri berikutnya, dan juga yang belum sempat untuk menyampaikan pendapat pada hari ini, silakan pergunakan kesempatan di waktu berikutnya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam.